Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi sisi penawaran atau supply side economics dengan dosen pengampu Ibu Bernadette YP Simangunsong, SE MSI. Perkenalkan, nama saya Roy Baturante, NPM 2340402032, lokal A5, mata kuliah Ekonomi Moneter 2. Latar belakang. Ekonomi sisi penawaran adalah pendekatan ekonomi yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi terutama ditentukan oleh kemampuan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Fokus utamanya bukan pada permintaan, tetapi pada faktor-faktor yang meningkatkan kapasitas produksi seperti tenaga kerja, modal, teknologi, dan kebijakan pemerintah yang ramah produksi. Dalam analisis Nopirin, perubahan penawaran sangat dipengaruhi oleh biaya produksi, produktivitas, serta insentif dari struktur pasar. Adapun beberapa pembahasan pada materi kali ini. Yang pertama ada konsep dasar penawaran menurut Nopirin. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang ketiga, kurva penawaran dan pergeserannya. Yang keempat, elastisitas penawaran. Yang kelima, kebijakan ekonomi sisi penawaran. Dan yang terakhir, peran teknologi dan penawaran jangka pendek versus jangka panjang. Materi yang pertama yaitu konsep dasar penawaran menurut Nopirin. Nopirin menjelaskan penawaran sebagai jumlah barang yang bersedia diproduksi dan dijual produsen pada tingkat harga tertentu. Penawaran memiliki hubungan positif dengan harga. Artinya, semakin tinggi harga, semakin besar jumlah barang yang ditawarkan. Konsep ini menjadi dasar analisis produsen dalam menentukan tingkat produksi serta respon terhadap perubahan harga. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Penawaran dipengaruhi oleh harga barang, biaya input, teknologi, jumlah produsen, ekspektasi harga, serta kebijakan pemerintah seperti pajak dan subsidi. Perubahan faktor-faktor tersebut menyebabkan pergeseran kurva penawaran ke kanan, meningkat atau ke kiri, menurun. Nopirin menegaskan bahwa penawaran tidak hanya ditentukan oleh harga, melainkan juga oleh kondisi internal dan eksternal produsen. Yang ketiga, kurva penawaran dan pergeserannya. Kurva penawaran umumnya menanjak karena produsen akan meningkatkan output ketika harga naik. Pergeseran kurva terjadi jika faktor selain harga berubah, misalnya biaya input naik sehingga penawaran menurun, atau teknologi meningkat sehingga penawaran bertambah. Pergeseran ini menunjukkan perubahan kapasitas produksi dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran menunjukkan tingkat respon produsen terhadap perubahan harga. Penawaran yang elastis menandakan produsen dapat menambah output dengan cepat, sedangkan penawaran yang inelastis menunjukkan keterbatasan dalam menambah produksi. Nopirin menekankan bahwa elastisitas dipengaruhi oleh waktu produksi, ketersediaan input, dan fleksibilitas teknologi. Yang kelima, kebijakan ekonomi sisi penawaran. Kebijakan sisi penawaran berfokus pada peningkatan kapasitas produksi melalui penurunan pajak, pemberian subsidi, penyederhanaan regulasi, serta pengembangan infrastruktur. Tujuannya adalah menurunkan biaya produksi dan mendorong ekspansi usaha. Pendekatan ini sangat berpengaruh dalam mendorong efisiensi dan pertumbuhan output nasional. Yang terakhir, peran teknologi dan penawaran jangka pendek versus jangka panjang. Teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi. Dalam jangka pendek, penawaran sangat terbatas karena beberapa input tidak dapat ditambah dengan cepat, sehingga penawaran lebih inelastis. Namun, dalam jangka panjang, seluruh faktor produksi dapat disesuaikan, sehingga penawaran menjadi lebih elastis dan kapasitas produksi meningkat secara signifikan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi kali ini yaitu ekonomi sisi penawaran berfokus pada peningkatan kapasitas produksi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, elastisitas, peran teknologi, serta kebijakan yang mendukung aktivitas produksi, pemerintah dan pelaku usaha dapat menciptakan perekonomian yang lebih efisien dan kompetitif. Pendekatan ini menekankan bahwa penguatan sektor produksi akan berdampak pada peningkatan output, efisiensi biaya, dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Baik, sekian materi dari saya. Sekian dan terima kasih.